Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Mujahidin Thohir. Saya menganggap bahwa perkembangan Islam ke depan itu sesuai dengan dasarnya dari Rasul Bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi peradaban itulah yang kemudian harus menjadi landasan paling utama bagaimana mendidik umat Islam mulai dari sejak dini. Jangan diabaikan, apalagi dalam kehidupan masyarakat modern itu masyarakat yang sekuler, membagi kehidupan agama hanya di gereja atau di musola atau di masjid, sementara di luar itu dianggap sebagai hal yang tidak terkait dengan agama. Jadi Islam harus secara dini, bahkan sejak ada di dalam kandungan pun calon ibu itu sudah mengajarkan tentang akhlak yang baik menurut Islam. Indonesia kalau kita lihat peradaban dewasa ini masih masa transisi dari peradaban tradisional ke peradaban modern. Ini menjadikan carut marut seakan-akan hal-hal yang bersifat duniawi itu menjadi utama. Nah, di dalam konteks inilah sebetulnya peradaban Islam harus menjadi penengah, pembimbing, pendamping, sekaligus menjadi arah bagaimana kehidupan di dunia ini juga harus dengan etika keislaman. Nah, anak-anak kita, anak-anak Muslim itu memang harus dilihatkan dalam koridor keindonesiaan. Ia harus juga menjadi satu generasi yang memahami begitu ragam ideologi, begitu ragam berbagai golongan-golongan dan seterusnya. Nah, bagi anak-anak Islam itu concern kepada Islamnya, tapi juga kemudian memberi ruang bagi yang lain untuk hidup. Jadi kita tidak mungkin mengajak semua orang untuk mengikuti Islam, tapi Islam harus menjadi dominan sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Nah, disinilah sebenarnya toleran memang harus ada dalam banyak kehidupan. Kita tidak bisa hidup sendiri dan tidak boleh hanya mengatakan kami yang benar, di luar itu salah. Biarlah yang di luar itu punya ideologi yang berbeda dengan kita, sepanjang kita menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Saya berharap terutama ke depan itu generasi muda punya peran penting. Karena itu kalau ingin Indonesia maju dengan akhlak yang baik, maka generasi muda meskipun punya ilmu yang tinggi, dia tidak boleh melupakan tentang etika keislaman, peradaban keislaman, akidahnya, ya, syariatnya, itu harus menjadi fondasi untuk memimpin negeri ini. Umat Islam dewasa ini harus mulai memberikan satu ruang bahwa perbedaan itu tidak selalu negatif. Ya. Jadi perbedaan itu kadang-kadang bahkan seringkali membawa rahmat bagi orang-orang yang mau berpikir. Karena itu lalu orang jangan mudah mengklaim bahwa yang berbeda itu adalah salah. Berbeda dalam banyak hal kehidupan termasuk dalam ibadah itu karena dimensi yang digunakan, dalil yang dipakai itu berbeda-beda. Tapi porosnya sama, yaitu menuju kepada kebenaran. Sehingga kebenaran itu dalam bahasa saya lebih dilihat sebagai relatively absolute. Benar menurut kami itu tidak untuk kita, dalam arti kebenaran itu ada kami, berarti mereka juga punya hak untuk mengatakan kebenaran yang berbeda dengan kami. Bukan absolutely absolute. Kalau absolutely absolute berarti apa yang saya anggap, saya yakini benar harus berlaku bagi mereka di luar kami. Nah, ini akan menjadikan agama menjadi sarana bentrok antar orang, antar masyarakat, dan ini akan merugikan agama itu sendiri. Disitulah artinya bahwa
berbeda itu indah ketika kita memahami motif, alasan, dan rasionalitasnya. Tanpa itu kita tidak akan maju, kita hanya akan bentrok, sementara di luar itu sudah punya kemajuan yang pesat. Jadi Islam akan tertinggal. Maka kemajuan umat Islam juga harus ada kemajuan dalam sisi cara berpikir, cara bertindak, bahwa semuanya ada keragaman. Karena itu bagaimana kita hidup di dalam keragaman itu dengan keindahan. Itu menurut saya seperti itulah. Banyak ormas-ormas keagamaan, termasuk dalam hal ini LDII, dan saya melihat, menyaksikan bahwa para sahabat-sahabat di LDII juga punya semacam kemauan yang keras agar keislaman sebagai peradaban umat itu menjadi penting, dan itu yang menjadi perjuangan LDII. Semangat LDII, berjuang terus, kembangkan pemahaman kemajuan Islam di Indonesia.